yaitu tentang takbir. Dan barangkali tidak akan lama karena pembahasannya kita cukup singkat saja tentang takbir yang paling dasar pemahaman kita tentang takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah kita memahami makna takbir setelah Idul Adha, bahwa takbir itu adalah kesiapan diri kita siap mengakbarkan Allah, kesiapan diri siap melaksanakan perintahnya. Namun ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih mendasar lagi. Kalau pernyataan kesiapan diri siap untuk mengakbarkan Allah itu pengembangannya. Ya siap, Allahu Akbar, ya Allah siap untuk melaksanakan perintah, siap untuk melaksanakannya, mewujudkannya. Nah, itu pengembangannya. Tapi dasarnya yang harus kita pahami, pemahaman tentang Allah Maha Besarnya. Dari mana kita tahu? Bagaimana kita bisa merasakan Allah Maha Besar? Padahal Allah tidak terlihat, Allah tidak nampak. Dari mana kita bisa melihat, bisa merasakan Allah Maha Besar? Kita bisa melihat Allah Maha Besar dari ciptaannya. Dari berbagai ciptaannya, ketika kita merenungi, ketika kita berpikir, ketika kita menerawang terhadap berbagai ciptaan Allah, maka akan ada terasa dalam hati kita bahwa Allah Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita menyempatkan untuk melihat berbagai ciptaannya, itu akan mempengaruhi terhadap perasaan kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Dari apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, dari seluruh tumbuhan, hewan yang ada, ternyata sampai hari ini masih banyak hewan, masih banyak tumbuhan yang belum diketahui oleh manusia, yang ternyata baru ditemukan. Oh, ada hewan yang baru, oh, ada tumbuhan yang baru. Dan kalau kita perhatikan betapa banyak warna, ragam, corak dari ciptaan-ciptaan Allah ini di kedalaman lautan yang belum digali semuanya. Hewan apa saja, tumbuhan apa saja yang ada di kedalaman lautan, atau di ujung dunia, di kutub utara, kutub selatan. Hewan apa yang masih ada atau tumbuhan apa di kedinginan yang demikian dingin itu. Nah, ini ternyata masih begitu banyak yang belum terungkap. Ketika kita melihat semuanya, semua ciptaan-ciptaan Allah ini dengan berbagai macam ragam corak warnanya, maka di dalam hati kita akan timbul merasakan akan kemahabesaran Allah, bahwa ciptaan Allah itu demikian banyak, demikian beragamnya, sehingga tanpa terasa kita akan menyatakan Allahu Akbar. Belum lagi kalau kita melihat, menengadahkan kepala kita ke langit, ke angkasa. Berapa banyak bintang-bintang yang ada di langit? Berapa luas alam semesta ini yang ternyata dari ilmu pengetahuan manusia itu belum sampai mencapai ujung langit. Oh, inilah ujung langit. Ayah di mana? Ujung langit ayah di mana? Atau berapa jumlah bintang? Ternyata berita tentang jumlah bintang, apa yang disebut dengan cacah bintang, setiap waktu ke setiap waktu itu berubah terus, seiring dengan diperbaikinya
semakin baiknya lensa untuk melihat bintang, teropong bintang. Jadi semakin teropong bintang ini diperbaiki, semakin modern, jumlah bintang yang dihitung itu semakin banyak. Jadi artinya apa? Masih banyak bintang yang ada di alam semesta yang belum terhitung. Tergantung dari tipe teropongnya. Semakin modern, semakin canggih, semakin banyak jumlah bintang yang dapat dihitung. Lebih-lebih lagi ujungnya langit. Jadi jumlah bintang saja belum diketahui. Ujung langit ini di mana, kemana? Berapa luas alam semesta ini. Nah, jadi ketika kita melihat ke alam semesta, melihat seluruh bintang yang ada, belum yang namanya bintang yang meledak, yang namanya supernova dan yang lainnya, maka itu akan semakin merasakan akan kemahabesaran Allah. Allah Maha Besar. Jadi kita merasakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari apa? Dari berbagai ciptaannya. Ketika kita merenungi, ketika kita bertahanut terhadap semua ciptaan-ciptaan Allah ini. Bapak Ibu hadirin, ternyata kepastian yang akan terjadi di dalam Al-Quran bahwa alam semesta ini akan hancur. Dan juga menurut para peneliti, mereka menyatakan bahwa memang hasil dari penelitian keilmuan, alam semesta ini akan hancur berdasarkan penelitian. Dan Al-Quran sudah menyebutkan dari sejak dulu di dalam ayat Al-Quran bahwa akan terjadi kiamat alam semesta. Nah, ketika kita menyadari akan terjadi kiamat dan bagaimana luar biasanya kiamat seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah memberikan gambaran tentang kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka ma qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yaitu pada hari manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunu jibalu, dan keadaan gunung kal ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang berhamburan. Artinya terjadi goncangan yang luar biasa di bumi ini. Dan goncangannya bukan gerakan bumi gempa. Kalau yang namanya gempa itu ada akibat dari gerakan bumi. Tapi ini bukan sekedar gerakan bumi, tapi goncangan yang berakibat jangankan manusia, gunung juga terlempar. Itu menunjukkan apa? Goncangannya dahsyat. Gunung saja terlempar akibat dari goncangan bumi yang luar biasa. Idza dzurilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan segonjang-goncangnya. Jadi bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan kemudian bumi mengeluarkan beban beratnya. Wa qala insanu, dan berkata manusia, malah ada apa ini? Bumi mulai bergerak, bumi kemudian bergoncang, ada apa? Sehingga akhirnya dengan goncangan yang luar biasa manusia pun terlempar seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung pun terlempar seperti bulu-bulu yang berhamburan. Yauma idzin tuhaddisu, pada hari itu dikabarkan akhbaroha, beritanya. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Rabbmu itu awhalaha, memerintahkannya. Jadi bumi bergoncang luar biasa, dahsyat, itu semata-mata karena perintah Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka awhalaha. Ini adalah perintah Allah. Bumi bergoncang, dan berikutnya adalah kehancuran alam semesta. Jadi alam semesta yang kita lihat sekarang, yang luasnya
manusia sampai hari ini tidak bisa menjangkaunya karena saking luasnya. Ini akan hancur alam semesta ini. Dan itu adalah perintah Allah, dan itu adalah kiamat alam semesta. Nah, ketika kita menyadari itu semua, maka dalam hati kita akan lebih terasa Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dengan kekuasaannya Allah menciptakan alam semesta ini. Dan dengan kekuasaannya Allah pun menghancurkannya. Lalu dalam rangka apa alam semesta ini dihancurkan? Kenapa alam semesta ini dihancurkan setelah Allah menciptakan? Ternyata ada agenda berikutnya. Apa agenda berikutnya? Agenda berikutnya adalah untuk manusia, di mana manusia dibangkitkan kembali di satu tempat padang mahsyar, dan kemudian manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, dengan tujuan inilah Allah menghancurkan alam semesta. Jadi alam semesta dihancurkan ini dalam rangka untuk manusia. Agenda manusia untuk manusia dibangkitkan kembali. Maka sebelumnya dihancurkan oleh Allah alam semesta. Jadi Allah ciptakan alam semesta semuanya dalam rangka untuk manusia. Dalam rangka agenda manusia dibangkitkan lagi manusia. Alam semesta ini dihancurkan oleh Allah. Nah, kita semakin merasakan alam semesta yang demikian besar, demikian luas, bintang-bintang yang belum terhitung oleh kita saking banyaknya, ini semua dihancurkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk manusia. Jadi ketika kita membaca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka ma Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farosil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfus, gunung dilemparkan ya, seperti bulu yang berhamburan. Lalu berikutnya fa'amma man saqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisati radiyah, maka ia berada pada tempat yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu, maka tempat tinggalnya, tempat kembalinya hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, dan tahu kamu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi ternyata dari surat Al-Qari'ah, kiamat itu dahsyat. Kiamat itu mengerikan. Kiamat itu mencekam. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih mencekam, ada yang lebih mengerikan daripada kiamat. Apa? Ketika manusia ditimbang, ketika manusia akan menentukan nasib dirinya nanti. Kalau kiamat, kejadian luar biasa dahsyat mengerikan itu sesaat. Saat manusia hidup dan tidak lama kemudian mati. Apakah mati itu karena terangkat dirinya, karena terlempar sehingga tidak ada oksigen? Apakah matinya itu karena begitu dia terlempar penuh dengan debu sehingga tidak bisa bernafas? Apakah matinya itu karena terbentur dengan batu-batu sehingga kemudian mati manusia? Nah, kalau sudah mati, kengerian, kedahsyatan kiamat sudah tidak berasa lagi. Sudah tidak terlihat oleh manusia. Jadi sesaat itu saja kengerian itu. Setelah mati manusia sudah selesai urusannya. Tinggallah proses kiamat berlangsung sampai habis semuanya. Tapi yang namanya proses timbangan, selesai ditimbang tidak berhenti sampai di situ. Seseorang itu akan menentukan nasibnya. Apakah dia akan masuk surga? Apakah dia akan disiksa di dalam neraka? Maka pada saat proses timbangan, yang namanya kengerian, yang namanya hariwang, yang namanya perasaan sesuatu yang ia tunggu terhadap nasibnya,
itu lebih dahsyat daripada kiamat. Maka di dalam ayat tadi Al-Qari'ah, peristiwa kiamat itu dijelaskan tidak begitu banyak, hanya sebagai gambaran saja bahwa ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih menentukan, yaitu fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bapak Ibu hadirin, jadi ketika kita merenungi itu semua, bahwa semua ini adalah berbagai ciptaan Allah, termasuk kiamat ada ciptaan Allah, itu akan semakin merasakan akan kemahabesaran Allah. Dan juga akan terasa oleh manusia bagaimana akan kemahabesaran Allah itu pada saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Baru saja manusia dibangkitkan, baru saja manusia membukakan matanya, di mana ini? Siapa kalian? Ya. Karena semua jadi ketika kita dibangkitkan, ya seperti kita sekarang, perasaan kita hanya kita merasa ini ada di mana? Begitu banyak orang. Oh, inilah yang dikatakan padang mahsyar itu. Karena dia menyadari bahwa dia sudah mati. Kok bisa hidup lagi? Ya berarti inilah yang namanya padang mahsyar. Dan kita tidak tahu setelah wafat berapa lama seseorang itu menunggu sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Apakah tidak terasa lama? Karena kisah Ashabu Kahfi ditidurkan selama berapa lama? 300 tahun. Begitu dibangunkan itu, tiap orang itu berbeda pendapat. Kita sudah tidur berapa lama? Kayaknya kita sudah tidur seharian. Enggak, kita semalaman. Kita seharian ini, 2 hari kita ketiduran. Jadi beradu argumentasi apakah tidur itu seharian atau 2 hari tidurnya itu. Padahal tidur itu 300 tahun. Berarti waktu 300 tahun itu enggak berasa bagi orang yang ditidurkan. Nah, demikian pula kalau kita sekarang wafat, berapa lama kita menunggu proses sampai nanti dibangkitkan lagi. Kita juga tidak tahu apakah kita berasa sebentar. Begitu sekarang kita mati dikubur, tiba-tiba tidak begitu lama sudah dibangkitkan lagi. Setelah melewati ratusan tahun atau jutaan tahun barangkali, kita tidak tahu. Setelah kita wafat berapa lama menunggu sampai kiamat. Nah, jadi ketika manusia itu dibangkitkan nanti, di dalam Al-Quran ada yang itu merupakan hal yang akan terjadi. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Lalu datanglah Allah bersama para malaikat berbaris dan berbaris. Nah, yang perlu kita perhatikan barisan malaikat. Berapa banyak malaikat? Karena ternyata semua urusan yang ada di bumi ini ada yang mengaturnya. Ada malaikatnya. Daun yang jatuh dari pohon ada malaikatnya. Tumbuhan yang tumbuh dari akarnya, tunasnya, ada malaikatnya. Angin yang berhembus ada malaikatnya. Hujan turun ada malaikatnya. Memberikan rezeki kepada setiap orang ada malaikatnya. Kepada setiap manusia, hewan, termasuk tumbuhan, ada malaikatnya. Jadi berarti jumlah malaikat itu berapa banyak? Hanya saja saat ini kita tidak melihatnya. Bahwa semua apa yang ada di alam semesta ini, semua ada malaikat yang mengerjakannya. Nah, suatu saat nanti ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, Allah perlihatkan malaikat itu semua. Jadi ketika Allah menyatakan waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, berbaris dan berbaris, kira-kira barisan malaikat itu berapa lama? Kita tidak tahu berapa lama selesai rombongan malaikat. Dari barisan ini, barisan rombongan malaikat berbaris terus berbaris, memperlihatkan kepada manusia. Yang itu semata-mata dalam rangka apa? Dalam rangka Allah memperlihatkan akan kemahabesarannya kepada manusia. Jadi semakin merasakan Allah demikian maha besar bagi manusia.
Dan selesai rombongan malaikat, entah berapa lama, ya, Allah perlihatkan rombongan malaikat. Inilah rombongan malaikat. Inilah malaikat yang ketika di dunia itu tidak terlihat, sekarang itu dinampakkan oleh Allah kepada manusia. Nah, selesai rombongan malaikat, waji ayauma idzin bi jahannam. Lalu Allah memperlihatkan jahannam kepada manusia. Dan itu ada ciptaan Allah juga, neraka jahannam. Sesuatu tempat yang mengerikan, tempat akhir orang-orang yang berdosa, ya, disiksa di dalam neraka dengan berbagai bentuk jenis siksaan. Waji ayauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkaru insan, maka pada saat itu barulah sadar manusia. Barulah manusia itu engeh, sadar. Wa anna lahu dzikra, tapi apa artinya kesadaran? Kesadaran sudah kasib, sudah lewat. Sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah penyesalan. Ya laitani itu apa? Pernyataan penyesalan. Alangkah menyesal ya Allah. Menyesal. Qaddamtu li hayati, kenapa aku tidak menyiapkan untuk bekal hari ini? Ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada siksaan yang lebih menyiksa kecuali siksaan hari itu. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang menjerat jeratan kecuali jeratan pada hari itu. Jadi kedahsyatan yang luar biasa. Nah, ketika kita merenungi ini semua, bahwa ini akan terjadi dan ini adalah ciptaan Allah yang hari ini kita tidak melihatnya, tapi dengan kacamata keimanan kita bisa merenunginya, semakin menambah akan merasakan kemahabesaran Allah, bahwa Allah demikian maha besarnya, sehingga Allah menjadikan ini semua sampai kepada ujungnya Allah menciptakan manusia itu kembali. Nah, lalu di ujung surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsu mutmainnah, wahai diri-diri yang jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku. Baik masuk kepada golongan hamba-Ku nanti di akhirat, bergabung dengan hamba-hamba Allah, maupun ketika di dunia. Maka ketika di dunia, maka bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Fadkhuli fi ibadi. Ketika bergabung dengan orang-orang yang soleh, ketika sama-sama beribadah, ketika sama-sama fastabiqul khairat, maka di akhirat pun akan disatukan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kepada surgaku yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Nah, pada saat kita merenungi itu semua, di samping kita merasakan akan kemahabesaran Allah, maka tentu saja di situ ada doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil seperti itu, ya Allah. Ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jangan dimasukkan ke dalam siksaan tadi, yang dilemparkan ke dalam siksaan api neraka, tapi dimasukkan ke dalam kenikmatan. Jadi itu semua semakin merasakan Allah Maha Besar, Allah Akbar. Nah, apa hubungannya dengan pemahaman perenungan Allahu Akbar ini? Di samping nanti akan muncul kesiapan diri siap untuk mengagungkan Allah dalam arti kata melaksanakan perintahnya. Ketika kita merasakan akan kemahabesaran Allah itu akan sangat terasa pada saat kapan? Pada saat kita sholat. Kenapa? Karena pada sholat berulang kali kita ucapan takbir Allahu Akbar. Ketika perubahan gerakan kita ucapkan Allahu Akbar. Bergerak sedikit kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi itu kita diingatkan
dengan Allahu Akbar ini pada saat sholat, bahwa yang ada di hadapanmu itu, karena ketika sholat alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, ia meyakini bahwa dia sedang bertemu dengan Rabb mereka. Itulah sholat yang khusyuk. Nah, ketika ia menyadari bahwa dia sedang bertemu dengan Allah, dan Allah itu Allah yang maha besar, bagaimana mungkin ketika ia mengucapkan kata demi kata diiringi dengan ngalamun, dengan lamunan-lamunan, padahal di hadapannya adalah Allah maha besar. Jadi perasaan kita menumbuhkan perasaan Allahu Akbar ini akan menentukan, ini akan menjadikan sholat kita semakin bertambah baik. Karena mana mungkin ketika kita meyakini bahwa di hadapan kita ada Allahu Akbar, kita membiarkan pikiran kita melamun. Dan kalaupun ada lamunan, itu bakal sesaat. Karena kita diingatkan lagi Allahu Akbar. Setiap gerakan Allahu Akbar diingatkan, di hadapan kamu itu adalah Allah. Maknya ngalamun atau sopan, sangat tidak pantas, tidak layak di hadapan Allah kita, pikiran kita biarkan untuk melamun, untuk memikirkan yang lain. Maka sebagai hamba yang baik, di mana alladzi khalaq, Allah yang maha pencipta, kita di hadapan alladzi khalaqal insana min alaq, dan kita adalah seorang hamba yang diciptakan dari segumpal darah. Kita menyadari posisi kita, maka bagaimana sikap yang layak, pantas yang kita lakukan di dalam sholat. Sikap yang layak, pantas yang kita lakukan dalam sholat, bahwa kita bagaimana fokus terhadap pikiran, fokus terhadap perasaan. Bagaimana kita menjaga pikiran kita, perasaan kita terhadap bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat, terhadap gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Jadi perasaan takbir, merasakan takbir, bagaimana Allah maha besar, itu akan menentukan kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita akan lebih terjaga. Ya demikian, mudah-mudahan pagi hari ini ada manfaat untuk kita semua. Bagaimana setiap hari, setiap waktu, karena Allah juga mengingatkan, jangan kita menjadi orang yang melampaui batas. Kala inna insana layat, jangan kalian menjadi orang yang melampaui batas. Apa yang namanya melampaui batas? Aro'ahu stagna. Ia merasa dirinya sudah cukup ibadahnya, sudah ibadah toseur, amal soleh toseur. Jadi menurut hitungan timbangan amal kebaikan itu seberat. Dia berpikir dengan cara dirinya. Tapi bagaimana ternyata ketika ditimbang hampang, naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang melampaui batas merasa dirinya merasa cukup dengan ibadah, merasa cukup dengan amal soleh, merasa cukup. Padahal bagaimana kalau ternyata itu tidak cukup? Maka di dalam ayat itu jangan pernah merasa cukup. Artinya setiap waktu, setiap saat kita terus menyempurnakan, termasuk menyempurnakan cara sholat kita. Mudah-mudahan semakin lama, semakin waktu terus bergulir, sholat kita semakin bertambah baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Babasik muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.